posting setiap hari, hashtag, jam posting itu nggak penting sama sekali. Itu nggak bakal bikin konten viral. Saya penasaran lagi, kalau untuk kontennya Reels, itu yang di-share tuh value-nya tuh seperti apa topiknya itu? Oke, storytelling ya biasanya ya. Oh, storytelling. Ya, karena Reels itu kan kekuatannya kan di gaya penyampaian, suara. Kan agak susah kalau misalnya, makanya gini kita bilang, apakah ini mungkin agak kontroversial sedikit. Ini bisa diklaim nanti. Ini mungkin agak kontroversial sedikit. Oke. Apakah konten faceless itu bisa berkembang? Konten faceless itu konten-konten yang nggak menampilkan wajah. Halo Sobat Otka, balik lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Hari ini kita kedatangan tamu yang teman-teman sering nonton kali ya, bukan cuma posting. Nah, ada namanya Kak Hasan. Halo Kak Hasan. Halo, selamat siang Kak Hilman. Oke, selamat siang Kak Hasan. Nah, ini Kak Hasan itu sebenarnya sebelumnya sudah pernah bekerja ya di beberapa perusahaan, agensi ya. Betul. Tapi akhirnya memutuskan untuk resign dan bikin ini ya, bukan cuma posting. Nah, tapi saya penasaran kok bukan cuma posting kan ya, bikin konten-konten gratisan kan? Iya. Nah, saya lihat, saya ngikutin tuh dari 0 sampai 10.000. Followers awal-awal berarti ya. Nah, itu saya ngeliat dari 10.000 kemudian naik. Nah, itu kan kontennya cuman kayak ngasih aja terus kan. Ya, oh, ini tips-tipsnya. Nah, itu gimana nih? Kan sebenarnya nggak ada duit kan di sana? Ada dong. Kalau ada mah. Apa yang kita lanjut? Oh, gimana tuh ceritanya? Boleh ceritain? Kita cerita tuh lumayan. Kita mulai dari awal lah ya. Pertama tuh awalnya Oka dulu. Oka tuh partner yang bukan cuma sing. Mungkin Kang Hilman juga sering ngeliat lah partner Oka gimana. Jadi awalnya kita kerja di tahun 2020, kita lulus kuliah 2020. Terus kemudian ya masing-masing punya kehidupan lah, punya kerjaan masing-masing. Terus akhirnya beberapa kali ngomong koordinasi dan lain-lain, bikinlah sebuah agensi kecil-kecilan. Agensi ya cuma yang penting uang tambahan lah. Itu fokusnya di personal branding politik. Waktu itu udah beberapa klien kita yang mungkin ya kita nggak bisa sebutin, cuma ada beberapa yang lumayan banyak lah, terkenal juga gitu. Nah, jalan di situ. Kemudian di 2024 itu sebelum Ramadan tuh kayak Hamin satunya ngobrol sama Oka. Kayak aku ngomong sama Oka, kayak gue nggak ini dah kayak apa, nggak bisa nih gue gini terus, karena kalau politisi tuh banyak ininya ya, kegiatannya padat lah. Kegiatannya padat banget lah. Jadi ngikutinnya susah. Waktu itu pasti masih kerja masing-masing. Saya kerja, Oka juga kerja. Oka kerja di BUMN, di brand sebagai social media manager. Kalau aku di agensi, dari agensi ke agensi dan lain-lain. Pokoknya beda tuh. Jadi industrinya itu lumayan ekstrim. Nah, ketika ini dilakukan, terus gue bilang kok Kakak, gue nggak bisa nih. Kayaknya kayak gini terus waktu gue kayak nggak cukup deh, habis deh waktu gue di sana. Ya udah, gini aja Kak, kasih gue waktu 30 hari sampai sebulan. Gue kita nggak usah ketemu dulu. Gue akan brainstorm diri gue untuk pengen bikin sesuatu, ntar gue bawa ke lu. Kasih gue waktu sebulan lah. Ya, selama Ramadan lah. Habis lebaran kita ketemu di Kopi Sunyi, bawa decknya masih di laptop tuh, bawa di listen nih. Ini Kak, gue gini. Namanya bukan cuma posting. Jadi kita akan fokusnya ngomongin konten spesifik untuk teman-teman sosial media spesialis. Karena kita ngeliat kualifikasi untuk sosial media spesialis tuh kayak belum terlalu bagus deh. Karena kan waktu itu kita udah 5 tahun kan, kita tahu lah mana sosial media spesialis yang bagus, mana yang kurang gitu. Demand-nya banyak dari perusahaan-perusahaan banyak, tapi supply-nya tuh banyak, tapi kualifikasinya agak belum terlalu maksimal lah. Dari sana namanya bukan cuma posting. Jalan. 14 konten tuh ya views-nya kecil. Views-nya 200, 1000, 2000, 3000 ya gitu-gitu aja. Sebenarnya itu followers pertamanya adalah aku sama Kak. Followers 1, followers 2. Sisanya kita repost ke stories ya teman-teman kita yang follow. Udah jalan, pas konten ke-14 itu stucknya maksudnya 200, 1000 udah 10.000 tuh udah angka yang buat kita tuh gede banget lah. Waktu itu cuma 200, cuma 1000, 3000. Konten ke-15 itu kita posting lagi, itu meledak. Meledak tuh sampai sekarang itu mungkin di 600.000 views sekarang. Awal-awal tuh meledak 50.000, 100.000 dan lain-lain tuh. Kita posting lagi dengan hal yang sama, meledak lagi di 200.000, 300. Posting lagi, meledak lagi dan lain-lain. Pertanyaannya kan kenapa bisa meledak? Di konten ke-15 itu. Sebelumnya kita udah coba di 14 konten itu kita testing. Jadi setiap apa yang kita posting itu berarti apa yang kita testing. Itu logikanya gitu. Jadi teman-teman kalau yang mikir posting setiap hari kemudian hashtag itu penting dan lain-lain tuh itu nggak masuk tuh. Nggak masuk karena ketika posting setiap hari nggak ada evaluasi, nggak ada yang testing, nggak ada gunanya juga posting. Karena buat kita ketika posting itu ada testingnya, itu yang berguna buat dapat insight-nya, datanya kita bisa ambil. Nah di 14 konten itu kita testing dari beragam angle, dari beragam hook dan lain-lain. Salah satu topik di 14 konten itu yang ramenya adalah di ngomongin framework konten viral. Salah satunya ramenya juga cuma 3.000 views, at least, tapi dia di atas rata-rata dari konten-konten yang lain. Nah ketika itu kita lihat pola yang sama kan.
Jadi kan kita ngomongin pola ya, konten kan pola aja. Oke, ini rame nih kayak 3.000 views nih. Kayaknya orang-orang tertarik sama ngomongin tentang konten viral. Kayaknya itu masih asumsi kan. Harus di testing lagi. Tapi ketika ngomongin konten viral, kayaknya format yang ini nggak oke nih, gitu. Karena kita lihat viewsnya gede, tapi formatnya kayak kurang oke nih. Coba deh kita coba ngomongin konten viral, topiknya kita lock. Kita coba dengan angle yang beda, yaitu langsung perbandingan 2 konten viral. Posting itu rame kan, wah ratusan ribu. Posting lagi dengan hal yang sama, karena mau nguji validasi kan nggak bisa sekali kan. Betul. Harus berkali-kali, bener gak ya? Oh rame lagi, bener gak? Oke, dapat kesimpulan lah di sana bahwa audiens bukan cuma posting, itu suka kalau ngomongin tentang analisis konten viral. Di situ kita dapat kata kuncinya, oke, analisis konten viral. Topiknya akan sini. Ini yang menjadikan bukan cuma posting itu bisa grow 0 sampai 100 ribu kalau kita taruh di bio ya. 0 sampai 100 ribu dalam 6 bulan secara organik. Sampai sekarang tuh organik. Jadi sekarang tuh 160 ribu. Kurang lebih hampir setahun itu ya organik semua. Nah, yang bikin penasaran, ini tuh bisanya dari mana? Apakah dari cuman pengalaman aja atau belajar lagi atau gimana nih? Oke, untuk menganalisis ini ya, untuk kenapa bisa? Ya karena satu, aku sama Oka tuh udah 5 tahun lah, kurang lebih di industri kreatif. Industri kreatif masing-masing beda lagi. Oka di social media manager, aku di bagian kreatif agency kan. Beda banget lah. Jalan, terus kita juga ikut course. Jadi kalau teman-teman nanya kita ikut course atau enggak, ya kita ikut course. Sama-sama ikut course. Sama kita bahkan spendnya lebih dibanding teman-teman kan. Masih itu udah puluhan, 80, 70. Kita udah habis 80 juta. 80 juta. Wow. Untuk ke sana. Karena kita ngambil banyak yang buat kita pengen belajar dari dia. Kita beli. Jadi 2 juta. Harganya bukan yang 40.000, bukan yang itu. Kita ambil yang 2 juta, 3 juta, 6 juta. Kita ikut bootcamp juga yang 7 juta segala macam. Kita ikutin semuanya. Untuk ngambil learningnya. Apa sih yang gue ambil dari sini sih, apa yang gue dapat? Karena itu insight juga buat kita kan. Oke. Jalan, akhirnya nemulah sebuah pola. Oke, kayaknya dari sini belum ada nih dari apa yang kita pelajari ya. Aku bisa bilang belum ada sebenarnya, belum nemu lah. Intinya belum nemu yang ngomongin tentang analisis konten viral. Padahal kan poinnya di sana. Kita nggak bisa tahu kenapa sebuah konten itu bisa viral. Semua orang ngomongin sama, ini hook, CTA segala macam, semuanya sama. Template-nya sama. Ini segala macam. Tapi once itu rame kan, dicoba lagi, kok nggak rame lagi ya? Itu yang, nah bagian itunya itu nggak ada yang kita ikutin ya selama ini, yang kelas kita itu nggak ada ngebahas itu. Analisisnya memang yang tepat gimana sih? Analisis sebuah winning content yang tepat. Nah kita dari connecting the dot yang sudah kita ambil dari pengalaman, dari ngambil course A, course B, course C segala macam, you name it lah. Yang di level kita udah kita ambil semuanya. Kita nemu connecting the dot nih. Oh ini, analisis coba analisis ini. Akhirnya ya udah ketemulah sebuah polanya. Biasanya yang kita bagi tuh ada 5 sebenarnya, 5 kategori, 5 topik atau 5 komponen yang kita bahas untuk ngomongin analisis konten viral. Yang pertama topiknya, which is ini paling gede, 50-60%. Yang kedua hooknya, yang ketiga itu style editingnya, yang keempat durasi, yang kelima setup. Tapi biasa kita ambil 3 aja, topik, hook sama style editing. Itu style editing. Kayak podcast gini, talking head atau apapun itu, voice over dan lain-lain. Itu yang kita selalu analisa 3 itu. Yang paling penting itu topik kalau kita. Disitulah kita ngeliat bahwa oke, gue pelajarin ini, gue coba ini, dan kita tes juga. Kita tes itu bukan ke konten kita doang. Kita ada beberapa, kita kan nanti kita ngomongin tentang, kita ada kontrak juga sebenarnya beberapa brand kerjasama lah segala macam untuk ngebahas untuk bikin sebuah konten akun baru. Kita di challenge dia ada akun, terus dia bilang bisa nggak gedein akun gue, akun brand. Terus kita bilang, kita lihat kan, kalau misalnya kita gini, kalau misalnya akun itu udah giveaway, udah beli followers, aduh kita nggak deh, udah, karena nggak bisa ketolong. Kenapa? Karena yang mereka beli itu adalah audiensnya mereka bot semua kan. Artinya lo mau konten sebagus apapun nggak ada respon. Nggak bisa lo analisis di sana. Itu makanya ketika brand itu kita nyaranin, kita mau bikin akun baru aja deh buat lo, karena akun lo banyak giveaway-nya kan. Karena kan brand biasanya kan sering aktivasi campaign dan lain-lain lah. Ya udah bikin bikin akun baru. Dia jalan, oke mas, tahun ini rencana dalam ya mungkin akhir tahun itu target kita 10.000 followers ya. Organik ya, bilang. Ya udah 10.000 followers. Kita baru jalan sebulan kok, sebulan 2 bulan. Kita report 10.000 nih followers. Kita Agustus ke September 10.000 nih followers. Apalagi mas ya? 20.000 gimana mas? Oke, jalan 20.000 mas nih, udah 20 followers sebulan. Terus ya udah kita yang setting. Akhir tahun kayak 50.000 nih kena. Kita setting KPI sendiri buat mereka. KPI mereka udah kelar dong. Kita yang bilang oke, 50.000 deh. Gue kayaknya bisa deh 50.000 buat brandnya. Buat kita yang bilang sendiri mereka. Kayak mereka happy lah, maksudnya. Target gue 10.000, lu minta 50, ya udah jalan. Sekarang di 40.000 followers. Targetnya. Enggak, sekarang udah 40.000 followers. Which is mungkin di sampai akhir bulan ini kita ekspektasi di 45. Desember itu 50 kayak tembus. Ekspektasi kita. At least kalau nggak tembus kayak 49, ya gitu-gitu lah tipis-tipis.
Dan nggak cuma itu, kita akhirnya ya udah maksudnya adalah kita ngebangun sebuah akun untuk brand. Karena gini, biasanya yang akun besar itu suka bingung Oke. kenapa dia nggak gede. Hmm. Maksudnya kenapa stuck dan lain-lain. Itu yang buat kita di bagian winning content itu orang banyak yang miss analisis winning content, kenapa ini rame, kenapa belas segala macem, dan akhirnya ngepotong itu menyelesaikan masalah itu secara instan adalah lewat ads. Oke. Nah itu yang kita bilang, apakah ads haram? Ya enggak lah. Enggak. Ads jalanin ads. Tapi kalau kita nggak menyarankan untuk growing akun pakai ads. Ads itu buat apa? Buat jualan kalau di kita ya. Buat jualan. Nah kalau ketika lo lakuin ads, tujuannya objektifnya conversion, bukan traffic, bukan awareness. Karena kalau lu ngapain, lu bayar Meta atau bayar TikTok segala macem buat dapetin traffic. Karena lu nggak akan tahu konten lu bagus atau enggak. Mau konten lu jelek atau enggak, dia akan, karena lu udah bayar, mereka akan boost ke audiens, nggak peduli mereka like, nggak peduli mereka komen. Jadi kalau mereka yang udah tergantung dengan ads untuk traffic, itu yang agak susah Oke. sebenarnya. Makanya kita selalu bilang kita organik atau organik. Semua platform ya, ada Iya. Instagram, ada TikTok sama dan YouTube Short. Short. Tapi YouTube Short jarang lah. Lebih ke kayak TikTok sama IG ya. Iya betul, Itu vertikal. sama nggak sih sebenarnya polanya tuh? Oke. Kalau katanya ada di IG di TikTok katanya. TikTok itu harus tiap hari konten dan ya receh aja nggak apa-apa katanya. Oke. Itu kayak gimana tuh kayaknya? Oke, kita ngomongin miskonsepsi dulu ya. Oke. Kita ngomongin tentang, kita ini langsung statement, jadi bukan cuma posting. Oh, yes. Nanti bisa diklip nih teman-teman nih. Statement, oke, posting setiap hari. Oke, hashtag jam posting itu nggak penting sama sekali. Itu nggak bakal bikin konten viral. Kita walk the talk lah. Kita udah bikin konten untuk membuktikan, apalagi yang paling sering tuh tanyain kan jam posting ya. Itu paling sering banget asumsi-asumsi itu. Jam posting itu penting nggak segala macam. Ya, kita bikin konten. Kita buktiin ke teman-teman audiens kita. Oke, ini gue bikin konten, ya, gue posting jam 10 malam. CTA-nya adalah, call to action-nya adalah, tulis di kolom komentar jam berapa konten ini muncul di Explore Lo. Ya isinya kita kasih unjuk ke teman-teman. Jam 2 siang bang, jam 6 sore bang, jam 8 malam bang, jam 7 WITA bang, WIB bang, segala macam. Jadi biar mereka tuh tahu, oh ternyata konten yang lo posting itu nggak langsung ketemu juga sama orang, yang nggak akan kelihatan gitu. Jadi jam posting sekarang nih misalnya jam 5 sore hari ini, nggak juga jam 5 sore langsung muncul ke semua orang. Dia akan pelan-pelan. Kita biasanya flow-nya gini, kita selalu jelasin sih. Biasanya disebar dulu ke 200 orang. Oke. Yang niche-nya tuh sama dengan konten yang lo buat. Tahu dari mana niche-nya sama? Biasanya ada kata-kata kunci. Kata kuncinya biasanya di mana? Di caption, di dalam videonya, sama audio yang lo keluarin. Jadi misalnya kita ngomongin konten bla 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 bla. Ada kata konten keluar dari mulut, akan kebaca sama metanya. Oh ini ngomongin konten. Captionnya tambah lagi, oh ini ngomongin konten. Jadi akan disebar ke orang-orang yang memang interest ke konten. Disebar segala macam, 200 orang ngelihat tuh apakah ini works atau enggak. Ngelihatnya apa? Responnya gimana? Di like nggak sama mereka yang 200 orang ini? Di komen nggak sama mereka? Kalau nggak di komen di 200 orang, udah stop. Makanya konten biasa stuck di 200 views. Kalau misalnya direspon, like-nya bagus, komennya bagus, share-nya bagus, dilempar lagi ke yang lebih gede lagi. Ke 500 orang masih bagus, 1000 orang masih bagus, 100.000 orang masih bagus, 200.000 orang masih bagus, 1 juta orang udah nggak terlalu bagus responnya. Maka dia akan stuck di 1 juta views. Jadi flow-nya gitu. Nggak, di situ nggak ada faktor jam posting, nggak ada faktor hashtag. Faktornya adalah engagement dari kontennya yang didapat dari audiens. Oke. Gitu. Terus kan ada yang bilang ada yang carousel sama reels. Ya, sama reels. Harus banyakin di mana nih? Oke, ini benar. Ini baru update loh dari kita ngomongin Instagram lah ya. Baru update bahwa carousel juga di boost. Ini fakta kita juga bahwa bukan cuma posting, kayak dalam 2 bulan 3 bulan ini paling banyak itu dapat dari carousel. Views-nya itu kayak kita 4 juta satu carousel ya. 4 juta. 4 juta views, 4 juta reach. 5 juta, 3 juta itu kita screenshot kan, kita bongkar dapur bisa di stories kita. Nih, reach kita segini, reach kita segini. Bulan lalu reach kita sekitar 19 juta. Itu organik. Itu paling banyak yang nyumbang itu carousel. Sekitar 1 juta, 2 juta, 3 juta banyakan di sana. Reach kita sekitar 500.000, 700.000 dan lain-lain. Jadi kalau bagusan mana? Tapi kalau kita gini punya pakem. Carousel itu dibuat kalau lu udah punya followers. Oke. Carousel itu dibuat kalau lu udah punya followers. Reels itu dibuat kalau lu belum punya followers. Karena Reels itu ketika kita posting dia akan disebarkan ke non followers secara prioritas. Kalau reels. Reels video. Kalau untuk carousel, dia akan disebarkan ke audiens lo dulu, followers lo dulu. Oke. Ketika watch itu udah bagus, dia baru akan nyebarin ke. Itu tahu dari mana itu tuh? Nah, ini yang sebenarnya yang kita di Reelsnya juga ngomong si CEO Instagram yang sebenarnya dia bilang, ketika lo memang pengen mulai akun tuh ya banyakin Reels, banyakin video, karena itu dia akan ke-explore banyak orang. Dibanding carousel, dibanding image lah kita ngomongin. Tapi ketika lo bikin carousel, pastikan memasukkan lagu di dalamnya. Untuk carousel. Betul. Agar apa? Agar dia muncul di explore Reels. Jadi carousel lo akan jadi Reels. Lagunya bebas. Bebas. Nggak usah ngomongin harus lagu viral nggak bang? Pasti ditanya lagu viral nggak bang? Lagu apa aja terserah. Ya konteksnya misalnya kalau konten lo tentang sedih kan nggak mungkin lagu jedak jeduk kan. Jadi sesuaiin aja. Gue nggak harus yang ada tanda panah ke atas.
Terserah teman-teman, yang penting lagu. Oke. Yang penting lagu, masukin ya. Karena add music tuh sebelum posting. Betul. Masukin di sana. Karena apa? Carousel lo akan jadi konten Reels. Dia akan muncul di explore. Penjelasannya gitu dari CEO Instagramnya, dia akan muncul di explore. Nah, kalau Reels memang secara objektif akan di sana nyebarin ke non followers dulu. Tapi juga akan kombinasi, jadi komposisinya aja akan lebih dominasi non followers. Makanya ada sekarang namanya fitur trial Reels juga. Oh iya, benar, baru Iya. itu. Itu akan disebarin ke non followers lo. Followers lo nggak akan ngelihat, sekalipun nggak akan pernah lihat. Ketika itu dinyalain. Tapi ketika itu dimatiin, baru dia akan melihat konten lo. Jadi memang kalau saran kita masih baru mulai, Reels, semuanya Reels. Nggak usah mikirin single image, nggak usah mikirin carousel. Tapi ketika lo udah 5.000 followers, 10.000 followers, coba deh pelan-pelan lo bikin konten carousel. Masukin lagu juga ya. Oke. Dan lain. Dan tipsnya kalau kita bikin konten carousel, selalu kita kasih tahu bahwa itu actionable tips. Jadi kasih tips yang memang abis lo nonton konten carousel itu lo bisa praktek, bukan yang kayak ini secara teoritis ini segala macam penjelasan, enggak. Tapi kayak misalnya 5 hal ini yang bisa bantu kamu bangun pagi hari. Yang pertama, kurangi minum kopi. Yang ketiga, matiin gadget dalam 2 jam sebelum tidur dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang bisa kita langsung praktekin. Ah iya benar. Itu yang kita selalu bilang, kalau konten carousel tuh kayak gitu enaknya audiens tuh tahu ekspektasi dia. Oke, gue bisa nonton konten lo, gue bisa ngelakuin ini setelah ini, tanpa harus ada teori segala macam. Makanya Untuk yang berat ya. betul, yang actionable, intinya yang bisa gue praktekin setelah nonton konten lo apa? Kalau untuk carousel ya. Carousel. Ini testimoni langsung. Saya pernah lakuin ini ketika teman-teman bukan posting, bikin katanya kalau bikin konten itu salah satunya ini formulanya. Iya. Harus komen dulu kan, Iya, baru dapat benar. Komen harus follow. komen nanti akan dikirim lewat DM kan. Nah, Betul. langsung dikirim tuh dalam bentuk screenshot. Iya. Ada apa PDF gitu. Ada namanya tuh hook, ada Betul. build up, kemudian layoff sama Call to value. CTA terakhirnya kan ada 4 itu katanya. Nah, saya coba praktekkan Iya. di salah satu kontennya Instagramnya Otka dengan pola ini ternyata ini gak bagus ketika Ya. pakai pola kayak konsultasi dan sebagainya. Ya. Bener, itu bener berdampak dengan pola satu, pola kedua viewsnya makin banyak dan Ya. engagementnya ada. Betul. Oh ternyata ini pola yang saat ini bagus. Ketika pola lagi bikin lagi konten lain ternyata nggak bagus. Oh ternyata ada beda tren lagi. Betul. Harus ubah lagi. Betul. Tapi bener yang paling penting adalah view Betul. dalam konten. Betul. Topik konten itu apa ya? Betul. Bener tadi sebutnya value ininya konten itu apa gitu ya. Benar. Nah, oke itu benar-benar menarik sih. Jadi kalau untuk saya penasaran lagi, kalau untuk kontennya Reels Ya. itu yang di-share tuh value-nya tuh seperti apa topiknya itu? Oke. Biasanya kalau ngomongin Reels tuh storytelling ya, biasanya ya. Oh, storytelling. Ya, biasanya. Oke. Makanya kalau ngomongin Reels tuh kita pasti ada di kemampuan untuk berceritanya lah, kemampuan artikulasinya udah pasti. Jadi kan nggak mungkin karena Reels itu kan kekuatannya kan di gaya penyampaian, suara. Kan agak susah kalau misalnya, makanya gini kita bilang, apakah ini mungkin agak kontroversial sedikit. Ini bisa diklip nanti. Ini mungkin agak kontroversial sedikit. Oke. Apakah konten faceless itu bisa berkembang? Konten faceless itu konten-konten yang nggak menampilkan wajah. Jawaban kita bisa. Bisa. Apakah konten faceless itu bisa mendapatkan revenue? Jawaban kita mungkin. Oke. Mungkin. Tapi apakah orang percaya dengan sebuah konten faceless? Kayaknya kalau versi kita tuh orang kurang percaya deh untuk membeli sebuah produk dari sebuah konten faceless. Oke. Karena orang butuh kehadiran manusia untuk dia percaya. Hmm. Nggak mungkin saya jual kelas 4 juta, tapi Mas Hilman nggak pernah ngelihat saya di konten. Kira-kira aja logika sederhana, mau beli nggak? Nggak pernah nggak ada mukanya, nggak ada orangnya. Saya nggak yakin sih, takut scam. Ya benar. Tapi ini kita bilang bukan yang kayak ini ya, tapi ini asumsi kita aja. Tapi apakah konten faceless itu masih bisa? Bisa. Kalau misalnya teman-teman malu buat bikin konten faceless, ya udah nggak usah tampilin muka, tapi kan ada tangan, ada suara yang bisa dikeluarkan. Jadi unsur humannya tuh ada, bukan cuma muka. Muka itu cuma salah satu unsur human. Kan ada tangan lu, kan ada voice over yang bisa lo kasih, kan ada badan belakang yang punggung yang bisa dilihat kalau ini ada manusianya lo. Tapi kalau misalnya faceless, bener-bener bukan faceless, nama itu nggak ada orangnya memang gitu. Maksudnya, ya udah faceless nggak apa-apa. Kalau malu kan biasanya kalau ini kan yang Islami kan maksudnya nggak enak ke perempuan segala macam. Nggak apa-apa. Kan ada tangannya yang kelihatan kan, yang bisa. Yang penting, oh ini ada orangnya nih. Karena manusia itu lebih suka melihat konten yang ada manusianya. Gitu. Jadi, siapa psikologis sih ya? Betul. Ya kan secara psikologis bener kan? Bener. Ya udah berarti harus ada mukanya, ada tangannya. At least itu kan orang tahu ini tangan manusia nih. Ada suaranya, oh ini suara manusia nih, walaupun nggak ada mukanya ya. Oke. Jadi kata kunci itu, apakah faceless itu bisa? Bisa. At least kalau misalnya malu untuk nunjukin muka kan ada suara. Ada tangan yang cuma, ya shoot tangan aja kan, masa malu sih shoot tangan kan. Apa yang malu kan? Segala macam. Nah itu jadi kalau kita buat bahwa faceless itu bisa, asal memang faceless ya, bukan nggak ada orang yang nggak ada manusianya ya gitu. Jadi faceless apakah faceless bisa berkembang?
Bisa, asal memang faceless bukan humanless gitu. Kalau humanless buat kita, jujur kalau buat kita agak susah kalau humanless. Kalau faceless kan cuma nggak ada muka, tapi ada suara, ada tangan, ada segala macam yang bisa ditampilin. Bener. Kalau kita gitu sih sebenarnya. Oke, terus kalau kita ikutan konten yang trending, itu tuh gimana nih? Wah, ini pertanyaan Kang Hilman menarik nih. Trending. Ikutan terus atau Iya. gimana nih? Kang Hilman lihat konten bukan cuma ada yang ikutin trending nggak? Ada yang joget apa? Ada Enggak dong. Nggak ada? Ada nggak? Enggak dong. Nggak ada kan? Tapi bisa naik. Bener. Ya. Berarti kan jawabannya apakah harus trending untuk viral? Enggak. Oke. Karena bukan cuma nggak pernah tuh joget-joget pacu jalur segala macam nggak pernah. Karena di luar sana kita nggak main di sana. Cuma Oke. maksudnya adalah apakah konten trending membantu? Membantu kenapa? Karena ketika itu lagi tren, algoritma akan memposting itu ke orang-orang yang misalnya contoh pacu jalur lagi naik. Sebelumnya kita lagi scrolling nih, ketemu konten pacu jalur. Ketika kita scroll ke bawah, bakal konten pacu jalur juga. Iya. Nah, potensi untuk kita bersaing di situ ada, tapi memang sulit. Kenapa? Karena semua orang bikin konten itu. Ya kan? Akhirnya pacu jalur oke atau enggak? Ketika misalnya konten pacu jalur oke. Bagus nih. Apakah dari konten itu orang akan follow konten akun lu? Apakah karena konten pacu jalur oke nih, gue follow deh akun lu? Nggak mungkin. Iya. Logikanya gitu, nggak mungkin. Karena konten pacu jalur gue follow. Karena pacu jalur lu keren banget, nggak ada yang pacu jalur kayak lu. Nggak mungkin. Nggak mungkin karena satu konten dan itu konten tren yang semua orang bikin itu dan orang akan follow, viewsnya gede meledak. Itu yang kita bilang konten funneling. Konten funneling itu ada 3. Ada engagement, authority, sama sales. Engagement adalah konten-konten yang tap in trend, yang tujuannya dapetin views, bukan ngebangun branding atau trust ke audiens. Enggak. Tap in trend biasanya sketsa komedi, yang seru-seru, yang lucu-lucu lah, yang memang entertain lah ya. Iya, entertain. Nah, itu nggak ada masalah. Itu untuk dapetin views. Ketika mereka dapetin views, mereka dapat views yang gede, mereka akan klik profil akun itu. Ya kan, logika gitu. Oke, lucu nih. Gue like, abis itu gue klik profilnya. Ini akun tentang apa ya? Jebret. Kalau semuanya konten tap in trend, besok pacu jalur, besok apa lagi? Orang ngapain sih? Maksudnya kita sebagai audiens ini apa sih, akun tren, akun atau apa, akun segala macam. Tapi kalau kita kombinasi konten engagement untuk mendapatkan traffic, konten authority untuk mendatangkan followers. Oke. Konten authority itu contohnya apa? Contohnya apa adalah menampilkan dari sisi expertise kita. Misalnya Otka misalnya spesialis di bahasa. Konten boleh nggak tap in trend? Boleh. Pacu jalur bikin segala macam. Oke, tertarik, orang viewsnya gede, like gede, klik akunnya kan. Klik. Isinya tentang ngomongin bahasa, detail segala macam, bla 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 bla. Mereka yang butuh pasti akan follow. Betul. Mereka yang butuh. Mereka yang nggak butuh, ya nggak akan follow. Artinya akan terfilter. Iya. Yang butuh, yang nggak butuh siapa? Yang butuh udah pasti akan follow. Ketika memang kontennya ngebagiin value-nya sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Karena value tiap orang beda-beda. Bahasa buat tiap orang beda. Oke. Buat gue bahasa Inggris nggak penting. Buat Mas Hilman bahasa Inggris penting. Ketika ada konten Otka, Mas Hilman mungkin follow. Gue nggak follow karena buat gue itu bukan value. Betul. Jadi tiap orang itu punya value yang beda-beda. Mereka yang ngebangun value akan menemukan audiens yang punya value yang sama. Kesamaan value-nya itu akan ngebangun. Bukan cuma posting, punya value sendiri. Ada orang yang nggak suka cuma posting, ada. Karena value-nya nggak sama. Ada yang suka dengan kreator A, kreator B, kreator C, ada. Tapi gue nggak suka karena value gue kayak beda deh. Jadi tiap orang ketika kita bikin konten akan dapat audiensnya sendiri. Sesuai dengan gaya bicara kita. Value itu kan gaya bicara, materi segala macam. Ada yang marah-marah, ya contohnya kalau misalnya Timothy ngomongin sama misalnya financial sama Theoderic beda, sama iya kan? Speed ngomongnya cepat segala macam. Timothy nyalahin orang, ngata-ngatain orang. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ada. Theoderic tentang realistis yuk, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada. Audiensnya kan masing-masing. Niche-nya sama, ngomongin literasi, financial literasi, ngomongin ya itu segala macam. Jadi akan ketemu lah audiensnya. Nah, sekarang kita sudah mulai ngebahas nih ke hal-hal teknis nih. Nah, kan tadi katanya kontennya harus bervalue. Terus niche-nya juga harus benar-benar sesuai dengan value-nya si audiens kita. Betul. Biar kita tahu konten kita itu benar-benar, saya pernah dengar ada niche, ada super niche katanya. Nah, ini gimana nih? Harus kayak gimana bikin konten itu? Kita suka bermain dengan bahasa yang sulit biar terdengar pintar biar. Iya benar. Ada niche, ada ultra niche, ada micro niche, ada itu. Super. Banyak banget sih. Prinsipnya gini, semakin spesifik, semakin kecil audiensnya kan. Semakin kecil audiensnya, semakin sedikit kompetitornya. Gitu. Itu logikanya ya. Itu logikanya. Jadi mau sebutnya niche kayak ultra niche segala macam bebas penyebutannya mah bebas. Yang penting niche itu biasanya general tuh. Misalnya niche-nya contoh content creation, itu misalnya niche-nya. Sub niche-nya apa? Misalnya content creation AI. Apa lagi? Content creation AI N8N. Spesifik tuh N8N yang automation kan. Jadi mereka yang ngebahas N8N otomatis followersnya kan juga akan yang follow ya udah ngerti aja.
Yang nggak ngerti, yang AI doang ngerti tapi nggak 8N nggak ngerti, ya udah nggak akan follow. Jadi kalau saran kita ya ketika memang memulai untuk sebuah konten, coba niche-nya tuh memang coba pikirin. Biasa kita pakai konsep ikigai sebenarnya. Oh iya. Ya kan yang 4 hal itu yang apa yang suka, apa yang jago, apa dunia butuhkan dan apa dapat duit dari sana kan. Betul. Irisannya di sana. Nah, kita gini framework kita nih. Kita framework bukan cuma posting ya. Ketika sudah menentukan niche. Jadi niche itu bukan sesuatu yang dipusingin sebenarnya. 4 itu ketemu. Abis itu apain? Abis itu ngapain? Kan tanya gitu. Udah ketemu niche gua, abis itu ngapain? Biasanya kita langsung lanjut namanya frameworknya FLSR. Itu namanya finding, listing, sorting, sama recreating. Oke. Ini yang kita bahas sebenarnya di webinar gratis kita udah bahas. Judulnya gini webinarnya. 30 hari dapetin 10k followers. Itu materi webinar 2 jam. Oke. Lu pelajarin di situ. Kayaknya lu nggak butuh kelas lain deh kalau lu pelajarin di situ di webinar itu. Buat kita ya, karena itu kita bedah benar-benar. Kita open dashboard, kita open strategi apa yang kita pakai. Jadi kita di sini FLSR finding itu apa? Cari yang memang kompetitor di niche yang sama. Niche yang sama siapa? Ya niche lo apa? Niche lo content creation. Oke, lu cari deh kompetitor yang niche content creation. Yang gede ya kalau bisa. Mau akun, mau konten boleh. Listing itu apa? Berarti lu list nih dari konten-konten yang udah lu temuin, lu list dalam satu spreadsheet. Sorting apa? Sortingnya adalah based on views terbaik. Kenapa? Karena views tinggi berarti audiensnya suka. Audiens suka, lu sama gua audiensnya niche sama. Ya sama aja audiensnya kan. Ya. Berarti udah terbukti apa? Topiknya bagus nih. Hooknya bagus nih. Editingnya bagus nih. Orang udah suka, audiensnya sama nih. Berarti ambil yang gedenya. Ambil aja yang gedenya 5-10 konten. Recreating deh, ubah versi diri sendiri. Apa yang diubah biasa isinya? Isinya tuh pasti beda-beda. Misalnya ngomongin 3 hook yang bikin konten viral. Contoh. Isinya kan beda-beda. Ada hooknya A, hooknya B, hook C. Kalau kita isinya mungkin hooknya E, hooknya F, hooknya G segala macam. Bedain itunya. Karena kalau ngomongin apa yang diambil topik, ini kita ya kalau kita ambil topiknya, hooknya sama editingnya 3 itu diambil. 3 aja itu diambil, isinya bedain. Isinya kan masih pengetahuan orang beda-beda kan. Sesuai dengan pengetahuan lu, pengalaman lu di situ isinya. Karena itu biasanya orang tuh kalau ngomongin isi ya sebenarnya sama aja, gitu-gitu aja. Ngomong content creation ya formulanya misalnya hook, call to action atau hook call to action segala macam sama aja. Pas problem kita solution sama aja, semuanya tuh sama aja. Bener. Sama aja kan ya. Bener. Jadi isi itu kadang orang tuh nggak peduli dengan isinya. Karena PR pertama kita adalah membuat orang stop scrolling. Betul. Bukan nonton konten ini. Orang nggak akan ngasih kesempatan. Kayaknya di detik 20 isinya bagus deh. Gue nonton deh sampai detik 20. Ketika konten awalnya udah jelek, topiknya nggak menarik, hooknya jelek, orang nggak ngasih kesempatan. Jadi konten lu tuh nggak akan dipercaya sama orang di detik 20 bakal bagus. Beda banget isinya sama aku, jenius banget. Nggak. Kuncinya di detik pertama lu bisa nyuri nggak perhatian audiens. Ketika udah FLSR, recreating, kalau saran kita bukan kayak setiap hari nggak. Ya udah kalau misalnya kita bilang bisa nggak setiap hari? Nggak bisa mas. Ya udah kalau nggak usah setiap hari kalau nggak bisa. Kita bilang ya 30 konten lah. 30 konten. Mau berapa hari ya terserah. Kalau misalnya 1 hari 1 berarti sebulan. Kalau sehari 2 hari sekali berarti kurang lebih ya 2 bulan. Jadi terserah. Kita bilang 30 konten at least. Mau 2 bulan, sebulan, ya terserah. Kalau kita bilang sehari sekali ya kasihan kalau yang nggak bisa kan, nggak punya tim segala macam. Ya udah bilang 30 konten deh. Terserah lu mau sebulan, 2 bulan, terserah. Yang penting 30 konten untuk lu pelajari. Karena ketika lu dapat semua konten listnya di sorting tadi, itu kan semuanya angle-nya beda, topiknya beda, editingnya beda. Misalnya dari bukan cuma posting, ngambil juga dari si A, si B, si C, si D, si E. Kan semuanya beda tuh. Niche-nya sama tapi ya. Yang ini ngomong hooknya gini, ini topiknya gini. Semuanya kita testing dalam satu akun kita. Ini kalau misalnya let's say ini akun dari 0 ya. Akun dari 0 apa yang harus dilakukan? FLSR. FLSR tadi cari segala macam bla bla bla, di testing 30 konten, 1 2 3 sampai 30 konten dengan semua topik yang berbeda pasti. Oh, oke. Iya kan? Semua topik yang berbeda. Apa yang kita uji? Topik. Dalam 30 konten itu akan terlihat mana yang jelek banget viewsnya, mana yang bagus viewsnya. Jadi nggak usah expect semuanya viral, nggak usah expect karena yang rame di luar belum tentu rame di kita ya. Di kita. Jadi at least 30 konten itu topiknya berbeda, berarti lo akan tahu topik gue yang disukain sama audiens gue apa. Ketika udah ketemu, oh topik si ini nih, maka kita eksploitasi topiknya. Gue coba hooknya beda, gue coba editingnya beda, udah gitu aja. Gitu terus sampai bosen. Sampai bosen memang, sampai akunnya udah grow terus. Sampai titik di mana? Kayaknya bukan nyari views lagi nih, bukan nyari followers nih. Udah mulai monetize. Gitu kan. Udah mulai monetize, gimana cara monetize? Beda lagi strateginya. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin dapetin views, dapetin followers tuh kayaknya bukan sesuatu yang harus dipusingin teman-teman. Kalau kita cuma evaluasi aja, kita udah pakai ini ke yang lain juga sama aja gitu-gitu juga. Dan ilmu ini bukan sesuatu yang baru. Ini di luar juga rame kayak gini. Kita coba terapin, kita coba tambahin apa yang kita punya, kita sesuaiin. Jadi ya kayak gitulah kurang lebih. Oke, nah kan kalau ini katanya ada yang bilang bikin konten dari nol itu kan lebih mudah ya. Kan tadi saya bilang ya, lebih mudah. Betul. Nah, gimana caranya misalnya sekarang udah bikin punya followersnya 10.000 lah. Ya. Tapi kontennya tuh masih umum banget lah. Masalah kan ada yang konten itu kayak sebenarnya akun itu bukan akun berita tapi
apapun berita info-info update masukin ke situ. Nah, itu kayak gimana kalau kontennya campur aduk kayak gitu tuh? Itu biasanya itu personal juga banyak sih. Maksudnya personal tuh kita kan punya student, ada yang brand, ada yang student lagi. Yang brand itu kita kerja sama brand, ada yang student juga secara ininya. Nah, kalau misalnya yang campur aduk sebenarnya gini, kan kalau personal pasti campur aduk ya. Maksudnya ada vlog bareng keluarganya, ada foto anaknya, foto dia lagi kerja apa segala macam. Sebenarnya nggak apa-apa tuh, nggak ada sama sekali masalah. Tapi ketika lu bikin konten, memang maksudnya oke, gue mau bikin bangun personal branding, itu konsekuensi yang harus diambil adalah ya udah, berarti lu nggak bisa lagi nih sebebas itu karena akun lu pengen dipakai buat personal branding. Kalau lu mau bikin personal branding, biar akun gue tetap kayak gini aja, biar gue bisa posting sama anak gue, ya udah bikin akun baru aja khusus untuk personal branding. Ngomongin apa? Ngomongin tentang misalnya tips ngaji, ya udah di situ aja ngomongin tips ngaji segala macam. Jangan masukin foto anak lu di tips ngaji itu. Gitu. Jadi biar memang udah clear, biar algoritma itu belajar, oh ini memang akunnya tips ngaji, kontennya audiensnya akan gue kasih yang suka-suka tips ngaji dan lain-lain. Jadi akan belajar. Nah, kalau yang campur-campur PR-nya adalah ya itu tadi, algoritma belajarnya susah karena kan algoritma kan dia akan belajar dari captionnya, dari keyword yang diucapkan. Jadi ketika ini ngomongin tentang konten, ini ngomongin tentang kripto, ini ngomongin tentang apa segala macam dalam satu akun tuh, bingung. Jadi audiensnya bingung, algoritma juga bingung. Oh itu. Gue lempar ke audiens ini nggak cocok, gue sini kok nggak cocok, yang ini mau cocok, tapi pas gue lempar lagi sini nggak cocok lagi, kontennya beda-beda. Jadi akhirnya kan bingung tuh algoritmanya dan juga audiensnya juga bingung. Oh iya, masuk secara logika sih, masuk bener kayak gitu ya. Iya. Jadi nggak bisa. Jangan mending bikin akun baru gitu ya kalau teman-teman kalau pengen bikin personal branding baru atau ya. Betul. Nah, oke. Berarti dipisah ya, harus Benar, dipisah. kalau sekarang kita dipisah. Nah, makanya tadi juga kan bikin akun dalam berapa tadi? 4 bulan itu ya udah sampai 40.000 ya? Iya, 40.000. Oh, keren banget. Nah terus gini. Sekarang kan untuk konten-konten itu kita sudah bikin nih kontennya, topiknya sesuai ya. Ya udah kita sesuai testing tadi kan. Udah oke, dapat nih. Misalnya saya pengen konten tips ngaji lah. Nah, kan tips ngajinya apa? Tips ngaji yang mudah banget dan untuk anak kecil pun bisa dipahami lah misalnya. Nah, artinya berarti kita harus kan setiap itu ada polanya. Ketika kan saya tadi bilang kita bikin nih konten ini ternyata pakai formula ini works dalam waktu sebulan. 2 bulan lagi ternyata nggak bisa performa. Iya, betul. Itu gimana? Emang kayak gitu polanya atau kita tetap harus belajar sih sebenarnya? Benar. Oke, gini. Pertama orang bilang algoritma berubah. Algoritma berubah nih, segala macam. Akun gua nggak disukain sama algoritma, bla 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 bla. Bang. Gitu-gitulah. Algoritma itu berubah. Sebenarnya bukan algoritma berubah. Ini kita bilang juga bukan algoritma yang berubah, tapi manusianya yang berubah. Karena algoritma adalah representatif dari manusia. Oke. Kenapa sekarang short video pendek vertikal itu rame? Karena orang udah gak suka nonton yang panjang. Akhirnya TikTok bikin yang versi kayak gitu, pendek. Gara-gara gitu Instagram bikin Reels. Iya. Gitu. Karena apa? Karena manusianya. Akhirnya algoritmanya dibuat sebagai representatif dari ketertarikan manusianya. Jadi bukan algoritma berubah, ya manusianya yang berubah. Ketika manusia berubah, ya lu nggak bisa maksa dengan konten yang sama. Karena itu audiens lu. Mungkin bukan cuma posting awal-awal perbandingan konten viral tuh yang 1 dibanding 1 2 ini itu rame. Mungkin kalau sekarang nggak serame dulu. Berarti harus ada yang dirubah. Harus ada yang namanya testing lagi. Diulang lagi, gimana cara testing ya? FLSR lagi, finding lagi, cari coba niche yang rame. Karena kalau kita nyaranin sebenarnya dari luar, kreator luar atau konten luar negeri. Karena biasanya Indonesia kan lumayan tinggalan. Jadi yang rame di luar, formatnya rame, topiknya rame, itu kayak 2 tahun kemudian baru booming di sini. Jadi kita saranin kalau bisa ngambil dari luar negeri, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah. Dalam artian belajarnya referensi konten dan akunnya. Oh, referensi akun dan konten. Iya. Tapi yang sudah benar si konten itu udah benar jutaan atau gimana? Iya, benar. Pasti selalu kan finding dulu. Pertama cari yang niche serupa kompetitor. Listing tuh di list tuh siapa nih konten-kontennya apa aja. Sortingnya apa? Carinya based on views. Jangan 10.000 lu jadiin referensi. Dia aja struggling nyari views 10.000, maksudnya 10.000 views ya. Konten ini berarti kan belum works banget. Cari yang at least 100.000, 200.000, 500.000, berarti kan udah audiensnya udah valid. Betul. Udah suka. Jadi ada sortingnya di sana. Nggak semua konten lo ambil, tapi views terbaik apa? Based on viewsnya. Gitu. Saya bisa menangkap intinya dari semua, bukan cuma posting, adalah analisisnya. Benar. Analisis dan riset ya kan? Benar. Itu harus benar kuat. Benar banget, sepakat. Oke. Nah terus ini kan analisis sudah kuat. Iya. Nah percuma dong kalau kita menyampaikannya tidak dengan baik. Perlu namanya storytelling. Betul. Nah peran storytelling itu kuat banget atau gimana nih? Oke, ini aduh. Jawaban jujur ya. Oke. Storytelling sebenarnya prinsipnya kan kalau kita rumusin storytelling tuh pakai 4 struktur kan. Empat struktur kita dalam 4. Ada pertama yang namanya hook, ada namanya tension, ada namanya core, ada namanya call to action. Karena sebenarnya gini, storytelling adalah bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu. Betul.
Ketika sesuatu itu tersampaikan dengan baik, mau lu pakai apapun itu terserah lu. Mau pakai rumus storytelling A, B, C, D sama aja. Mau lu bahkan lu nggak usah ngomong, itu juga sama aja. Yang penting apakah terdeliver dengan baik, kata kunci itu. Pesannya ya. Betul. Jadi nggak ada rumus pasti, storytelling itu nggak ada rumus pasti. Nggak ada harus ini biar bagus, harus ini harus bagus. Nggak ada rumus pasti. Tapi yang pasti adalah kalau di bukan cuma posting, kita pakai ya rumusnya tadi, hooknya dulu. Oke, hooknya gimana? Gimana cara bikin hook yang bagus? Biasanya ada 3. Ada visual, audio, sama teks. Nah, Visualnya gimana yang bagus, audionya gimana yang bagus, teksnya bagus gimana yang bagus. Masuk setelah itu core. Masuk ke situ tension. Tension itu apa? Tension adalah fungsinya untuk memperkuat dari hook. Misalnya contoh, kita kasih contoh. Mas Hilman lagi scroll nih, tiba-tiba misalnya Mas Hilman suka nge-gym lah misalnya. Terus tiba-tiba ada konten yang ngomong gini. Orangnya lagi megang barbel ya di gym ya. Betul. 5 hal ini yang nggak bakal bikin badan lu jadi atau badan lu kurus lah segala macam. Posisinya Mas Hilman itu pengen kurus. Dia gini, terus visual hooknya apa? Ya orang lagi megang barbel, badannya berotot, mungkin buka baju, belakangnya gym. Yang anak gym udah pasti relate, anjing ini gua nih kayaknya nih. Terus bilang, wah 5 hal ini gue pengen buat kurus, kenapa ini orang menakuti gua kalau ini gak bakal bikin kurus? 5 hal ini yang gak bakal bikin lo kurus kan? Oke. Itu hook. Tensionnya apa? Okay. Tensionnya adalah untuk memperkuat hook itu. Biasanya dibagi apa? Ada cliffhanger, kontras, dan satu lagi gue lupa nama istilahnya tuh. Intinya adalah, satu lagi konflik namanya, cliffhanger. Jadi untuk memperkuat, biasanya ketika orang udah ke hook, orang kan udah pintar sekarang. Mereka akan mempertanyakan di otak mereka, konten lu juga cuma ngehook gua doang nih. Fungsi tension lu memperkuat itu. Biasanya tension kita ambil, tension ada 3 tadi kan, ada konflik, kontras, sama cliffhanger. Kita ambil satu contoh di cliffhanger. Biasanya yang dipakai itu adalah misalnya 5 hal ini yang gak bakal bikin lu kurus. Nomor 2 paling sering dilakukan di Indonesia. Itu namanya tension. Gitu. Jadi orang ini tahu dia headline-nya clickbait lah. Tapi ketika disambungin lagi tension nomor 2 itu yang sering banget dilakuin sama orang Indonesia. Penasaran lagi. Penasaran banget, baru ngomong core-nya. Isinya, isi mah terserah teman-teman. Isi sesuai pengalaman kan. Sekali isi itu bukan sesuatu yang pusingin lah, nggak usah dipusingin. Nggak ada sesuatu yang baru juga. Maksudnya teman-teman juga ngomong tuh bukan ini pemikiran gua sendiri yang nggak ada di luar, nggak mungkin. Tetap aja sama aja kan, dari referensi masing-masing kan. Jadi isi itu buat kita bukan sesuatu yang dipusingin lah. Ya selanjutnya baru call to action, tapi kita ubah jadi call to value. Call to value adalah berarti lu minta sesuatu kepada audiens untuk melakukan sesuatu, tapi lu harus ngasih dia sesuatu. Kalau call to action cuma jangan lupa komen ya, jangan lupa like, itu call to action. Kita meminta audiens untuk melakukan sesuatu, tapi dia nggak dapat sesuatu dari tindakannya. Kalau call to value adalah kita meminta audiens melakukan sesuatu biar dia dapetin sesuatu dari perilaku dia atau tindakan dia. Komen X ya buat dapetin ini. Itu bukan cuma posting. Jangan lupa follow ya kalau lu pengen tahu strategi bikin konten. Itu call to value. Jadi ada biarnya. Komen ini ya biar ini ya. Ini ada biar. Jadi mereka gue pengen dapetin ini ya, gue harus komen ya udah deh. Gitu. Jadi ada feedback, karena kalau mereka disuruh nggak ada feedbacknya ya mana mau mereka. Gitu. Bener sih, sekarang emang relate banget apa yang dijelasin ketika kita membuat konten seperti itu, dan sesuatu itu yang relate, dan sebenarnya itu tuh kalau di googling ini materinya sebenarnya banyak ya, ada ya. Tapi dengan kita kemas dengan formula seperti tadi, hooknya bagus, kemudian attentionnya bagus, kontennya emang sudah ada, terus kita bikin CTA yang ngasih seolah-olah mereka tuh sebenarnya ada yang juga gini. Cuman gue kasih linknya, sebenarnya di konten kita tuh udah ada linknya kan. Benar. Tapi orang tuh malas. Orang malas. Kita komen, gue kasih linknya kan. Bahkan ketika dia komen, kan ada DM, dapat DM. Nggak dibuka juga sama dia, ntar aja deh. Yang penting udah komen, dapat DM. Kan ada notif DM tuh biasanya. Send message ini. Oh ntar aja, yang penting udah komen, ntar aja gue lihat besok aja deh. Jadi udah komen pun juga dia tetap nggak ngebuka juga ininya. Framework yang dikasih juga nggak dibuka juga. Yang penting udah komen aja. Jadi emang kita agak males kitanya. Gue juga agak males. Oke. Tapi bener sih, untuk teman-teman ya memang pola ini harus kita baca sendiri, kemudian pahami, dan memang terus dievaluasi. Nah itu yang paling penting dari kalau teman-teman pengen kontennya itu melejit gitu ya. Nah terus konsistensi gimana tuh? Masalah konsistensi dalam artian misalnya pola editingnya harus sama, tone warnanya harus sama, atau itu harus kayak gimana nih masalah kayak gitu? Kalau itu sebenarnya kan pasti tujuannya ngebangun branding ya. Nah, pasti nggak mungkin tiba-tiba font hari ini Times New Roman, besok Calibri, besok beda-beda kan. Itu kan sebenarnya itu salah satu untuk kita ngomongin bangun branding itu. Brand identity-nya. Kalau misalnya nggak ngelakuin itu boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Boleh kalau ngelakuin itu lebih bagus. Jadi apakah gara-gara nggak ngelakuin itu branding kita nggak kebangun? Nggak juga. Pada akhirnya yang ngebangun branding adalah value yang dikasih. Misalnya contoh, maksudnya gini, ketika value yang dikasih adalah si Hilman nih suka ngebagiin tips ngaji ya. Dari apa? Dari kontennya. Bukan dari suka ngebagiin tips ngaji karena gue liat font-fontnya begitu sih, kayak orang tips ngaji ya. Kan enggak. Berarti dari value-nya. Dari kontennya kan. Tapi ketika
ada identitas style editing yang sama kan akan melekat kan. Oh si ingat ya. Hilman nih suka tips ngaji tapi dia editingnya tuh kayak gini loh. Ada tambahan. Tapi Oke. kata kuncinya di value-nya. Nah, Ketika memang karena value itu kan dia persif ya. Branding itu persif, dia diterima sama audiens, bukan dia yang diajarkan. Makanya dia persif value, jadi sesuatu yang memang diterima sama audiens. Gue pengen ngebangun diri gue sebagai orang yang suka konten atau suka baca buku deh. Tapi konten-konten gue itu tentang misalnya sukanya tentang yang misalnya ngaji dan lain-lain. Jadi nggak mencerminkan dari gue suka baca bukunya iya. gitu. Tapi kalau misalnya lu ekspektasi audiens gue suka baca buku tapi konten lu tentang lu suka baca buku, posting ini, posting semuanya tentang buku lah. Ada dua perceived value-nya. Artinya orang lihat lu caper. Yang kedua adalah lu suka baca buku. Jadi value yang lu pengen kasih juga belum tentu nyampe ke audiens. Gitu. Oke, benar, saya sepakat. Yang akan nyampe adalah mereka yang akan jadi followersnya. Karena gue suka dengan value lo, kita punya kesepakatan value yang sama. Lo suka buku, gue juga suka buku deh. Gue follow lo. Ada juga orang caper banget sih, buku dipoto-foto buat apa sih? Dibaca buku mah bukan difoto dan lain-lain. Nggak follow. Iya. Berarti dia bukan target audiensnya. Oke. Nah, terus ada nggak sih di sini kayak apa namanya komunitas gitu untuk Iya. teman-teman yang kan ini tuh pengen kita analisis nih konten-kontennya Ya. viral atau enggaknya nih. Ada nggak sih sebenarnya kayak gini? Sebenarnya ada. Ini ini ngomongin BCP-nya ya, bukan cuma postingnya ya. Apa bukan cuma posting kan punya produk namanya Winning Content Mastery ya. Winning Content Mastery itu ada video learningnya, ada Zoom bulanan, Zoom tiap bulan tuh, kemudian ada BCP VIP, ada BCP Group VIP-nya dan lain-lain. Dan salah satunya adalah bedah akun. Jadi itu opportunity yang didapatkan ketika teman-teman beli produk digital dari bukan cuma posting, itu bisa request di grup itu, bang bedah akun gue dong, apa yang salah di konten gue segala macam. Yang jawab, iya aku sama Soka juga. Jadi adminnya nggak akan jawab itu karena itu pasti ranahnya beda lah. Admin itu akan jawab udah daftar belum segala macam itunya aja. Tapi kalau ngomongin bedah akun segala macam isi Zoom, itu fasilitas yang didapatkan ketika teman-teman udah gabung ke BCP VIP Community. Syaratnya cuma beli digital produk sebenarnya, video learning dan segala macam. Jadi mereka akan dapat akses ke sana langsung bedah akun. Kita biasa via chat atau juga kalau Zoom bulanan bisa bedah akun pada saat Zoom tiap bulan itu. Jadi memang aksesnya ataupun kalau mau frameworknya gimana? Frameworknya juga sebenarnya kalau teman-teman mau scrolling ya, itu udah kita kasih di konten-konten. Cuma kan pasti kan terlalu malas untuk itu. Iya kan, terlalu capek juga kan. Connecting the dot-nya kan capek ya. Itu yang susah. Ini harus gini-gini segala macam. Jadi kita rangkum namanya Winning Content Mastery itu udah kita ambil dari sesuatu yang memang compact, kita compactin. Bagi tiga, dia dibagi tiga. Ada namanya basic fundamental, ada personal branding, sama bongkar konten viral. Jadi 3 video itu di-compactin namanya Winning Content Mastery. Selain itu kan ini bentuknya e-course ya? Betul. Nah, e-course. Nah, ada nggak sih buku-bukunya atau apanya gitu? Ada nggak? Kalau kita lebih ke gini, kita percaya, kita malas baca. Iya kan? Orang Indonesia ya? Ya. Literasinya rendah. Benar. Kita beli e-book, kita juga ada beli e-book. Beli e-book kan e-book kan biasanya murah ya, 60.000 70.000 biasanya. Yakin nggak dibaca juga? Yakin itu. Makanya kita lebih suka video. Video pun kita kasih apa? Template. Jadi bukan e-book. Jadi template ketika video nih, template-nya langsung praktek ya. Gue kasih template-nya. Jadi misalnya ada sheet, ininya gue udah bikin nih, spreadsheet-nya untuk lo analisis. Ini framework-nya udah gue kasih. Template-nya lo tinggal pakai nih. Lo tinggal udah gue kasih template-nya, tinggal make a copy aja kalau di spreadsheet ya. Make a copy aja, tinggal lo pakai. Tapi kalau kita kasih e-book, kita pengalaman kita karena kita banyak beli course juga kan. Ketika beli e-book tuh malas aja, malas bacanya gitu. Beda ketika beli buku fisik sama beli e-book tuh beda. Lebih mager baca di e-book dibanding ya kan? Bener. Dibanding buku fisik gitu. Iya. Jadi kalau kita cuma sebagai value stacking e-book doang mah ngapain, mending gua kasih framework template-nya nih, lu tinggal make a copy, lu coba cari segala macam. Kalau kita di sana, kalau kita e-book nggak ada. Saya juga pernah udah dapat sih karena komen dapat panduan-panduannya. Ya, Google Docs biasanya kita kasih. Betul. Tapi nggak tahu dibaca apa nggak tuh orang-orang. Kita udah kasih juga gratis. Bener. Nah, oke, sip. Nah, ini kita ke tantangan yang lebih bagus lagi nih, Mas. Tantangan di zamannya era AI. Oke. Nah, di AI ini kan bikin konten cuman pakai AI katanya. Iya. Gimana nih? Sepakat tuh. Sepakat. Oke. Maksudnya AI itu sebagai sebuah, dia kan bukan musuh ya. Iya kan. Orang tuh kayak, aduh AI menggantikan pekerjaan kita. Sebagai sesuatu musuh, sesuatu yang ditakuti gitu. Pada akhirnya kan lu butuh AI untuk sebagai pendamping, untuk memperlancar lah kerjaan lu, baik content creation mau karyawan segala macam sama aja. Ketika memang ngomongin AI ini kan arahnya ke sana ya. Maksudnya kita ngomongin secara traffic uang ke sana. Traffic orang, perhatian orang tuh ke sana juga. Acara semua itu ke sana intinya. Ya itu jadi bukan di Indonesia doang ya. Kita ngomongin levelnya global, ke sana semua. Jadi AI ketika dihilangkan ataupun nggak dipeduli atau diacukan, itu buat kita sayang banget. Teman-teman tuh sebenarnya bisa bikin konten pakai AI, sepakat banget.
Cuma yang PR-nya adalah kadang ini pengalaman kita juga sharing juga beberapa kreator AI kan. Level of knowledge-nya tuh belum sampai sana. Masih sibuk gimana cara loginnya ya. Nah, itu. Beneran. Oh gitu. Beneran. Masih banyak ya? ChatGPT kita udah ngomongin level prompting kan. Iya. Pertanyaannya tuh loginnya gimana Mas ini Mas cara? Oh. Makanya kita bilang level of knowledge itu belum sampai sana. Oke. Jadi memang pelan-pelan kan, bertahap lah pasti. Jadi kalau bilang AI itu bagus-bagus banget, apakah Indonesia udah siap? Iya mungkin untuk beberapa orang tuh udah bisa dimaksimalkan, cuma banyak juga yang belum bisa dimaksimalkan. Jadi memang iya pelan-pelan dan cuma buat kita AI itu sebagai sesuatu yang memang jadi tandem lah. Tandem itu untuk kita melakukan analisa, tandem itu untuk kita melakukan misalnya next project ke depannya dan lainnya itu kita akan manfaatin AI pasti. Oke, jadi jangan jadi saingan ya. Betul. Karena ada beberapa juga kan kreator yang saya menggunakan AI dan udah naik, tapi benar juga naik. Bener. Ada buktinya ada gitu. Ada benar. Nah, jadi jangan skeptis, wah ini nggak bisa storytelling. Sebenarnya kan bisa storytelling atau enggaknya tergantung dari POV dari si promptingnya kan. Benar. AI itu bisa bikin konten, misalnya 5 tips naikin konten viral. Benar. Benar bisa, mereka bisa analis dari konten orang. Benar. Tapi POV kita bisa, saya nggak suka dengan kayak gini. Nah, Benar. kita Ada diagnosisnya. Nah, itu yang harus dimiliki ya. Benar. Nah makanya itu kalau pengen validasi salah satunya teman-teman harus ikutan belajar juga. Benar. Karena dari Kang Hasan dan teman-teman juga belajar kan. Iya. Kenapa bisa ketika kita mau prompting kalau kita nggak belajar nggak mungkin ya udah ambil aja dari AI. Benar banget. Tapi kalau teman-teman sudah punya udah ada ilmu sebelumnya, Iya. kayaknya nggak cocok nih. Iya, Kan ada kan rasa Benar, pasti. bahasanya nggak cocok nih. kurang oke nih. Nah, Dan lainnya kita kan mesti coba lu revisi. Pada akhirnya kan berarti dia mengerjakan 80% kan. Sisanya kan pasti kita harus yang finalize kan. betul. Jadi kalau ditelan bulat-bulat ya itu yang jadi masalah. Nah. Apa yang dibuat AI atau yang dikatakannya semuanya adalah kenyataan kebenaran. Woi. Itu yang menjadi problem. Tapi yang paling penting adalah POV dari kitanya ya. POV dari kitanya. Apa gitu. Nah, sip. Oke, terakhir nih buat teman-teman Sobat Otka, kira-kira dari coba posting itu ke depannya harapannya apa nih? Apa yang akan dibuat? Nah, dan apa yang bisa dibantu oleh bukan cuma posting buat teman-teman yang saat ini kan ada yang sekarang persiapan aku pengen kerja tapi sekarang pengen resign, pengen bikin konten kreator karena kayaknya menjanjikan banget deh bikin produk digital katanya. Oke, pertama kalau ngomongin apa namanya sih konten bikin konten kan sulit ya. Maksudnya kita nggak bilang janji palsu. Lu harus jadi konten kreator pasti sukses gitu. Maksudnya faktanya kan pasti namanya kerjaan, namanya profesi kan juga pasti harus belajar. Betul. Realistis saja gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang tiba-tiba lu kayak dalam nggak mungkin, itu nggak mungkin banget. Ngonten itu kayak dalam satu malam tuh kayak itu nggak mungkin lah. Jadi teman-teman harus paham, saya harus pahami bahwa content creation itu cuma part of business. Maksudnya lu mau resign, oke. Pertimbangin dulu nih, apakah bisa langsung resign atau bisa sambilan dulu pelan-pelan gitu. Nyoba dulu. Karena kalau misalnya resign tapi nggak punya backupan kan karena nggak mungkin nih ya. Itunya sih susah sih. Maksudnya takutnya ketika ada diiming-imingin pasti dapat duit langsung dalam sebulan 100 juta segala macam. Nggak mungkin. Maksudnya mungkin lah, cuma kayaknya bukan di lu deh. Gitu, di orang lain mungkin. Cuma kalau di lu karena kan biasanya yang baru tuh baru mulai juga kan, baru mulai terus tergiur dengan iming-iming segala macam. Ya bikin konten kan pasti butuh proses untuk meyakinkan diri, meyakinkan audiens, edit yang bagus semuanya butuh proses lah. Jadi bukan yang instan dalam semalam gitu. Sebulan mungkin nggak 10.000 followers, ya mungkin aja kita buktinya sebulan 10. Tapi sebulan mungkin nggak kita dapat langsung 1 juta followers plus langsung dapat rumah segala macam. Kayaknya kalau gue enggak kayak gitu. Kita stabil di rata-rata di 10.000, 20.000 followers, stabil aja di situ. Dan itu butuh waktu juga kan. Nah, itu yang pertama. Kalau dua, kalau harapannya untuk mungkin kreator Indonesia kali, maksudnya mau kreator edukasi segala macam ya pasti kan ini lagi bertumbuh juga. Bertumbuh tuh dalam artinya banyak orang yang pengen jadi konten kreator di niche-nya masing-masing lah. Dan sebenarnya untuk makanya salah satunya bukan cuma posting hari kan juga sebenarnya membantu mereka biar mengerti secara fundamental untuk content creation tuh gimana sih, nggak cuma posting ketika berharap bahwa posting doang itu bikin konten ramai segala macam, itu yang menjadi problem. Jadi kita harap konten kreator yang akan tumbuh ini kan lebih dewasa. Lebih bisa mencerna mana yang memang bagus, mana yang memang kurang bagus dan lain-lain. Itu yang harapan kita ke depannya. Jadi nggak semua yang ditelan bulat-bulat, nggak ada proses berpikir sebagai manusianya takutnya. Kalau misalnya semua ilmu tuh ditelan bulat dianggap benar kan, kebenaran. Jadi buat kita lebih selektif, lebih kritis juga ketika ngomongin tentang konten kreator dan konten kreator ke depannya juga harapannya ke sana. Dan kalau kita project kan nanti akan mungkin di tahun depan ada project menarik ngomongin AI juga pasti. Ada bersinggungan dengan AI karena itu yang buat kita hari ini dunia ke sana. Duitnya ke sana, dunia ke sana, traffic orang ke sana. Jadi kalau misalnya kalian menghilangkan atau menihilkan AI itu
sangat sayang gitu. Nah, Yang buat kita makanya itu bukan yang menggantikan manusia, dia jadi partner sih. oke, luar biasa nih untuk teman-teman yang pengen berjuang menjadi content creator. Nah, ini adalah salah satu konten-konten daging banget yang Iya. teman-teman bisa ambil ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut, kan ini sudah dapat ilmu-ilmunya nih. Iya. Nah, lebih jelasnya nanti teman-teman bisa aksesnya kayak gimana nih? Oke, kalau di Bukan Cuma Posting kan kita ada produk digital. Oke. Namanya Winning Content Mastery. Itu kemana? Gimana caranya tuh? Jadi teman-teman sebenarnya bisa dua cara sih. Pertama Oke. pasti buka Instagram Bukan Cuma Posting tuh, di linknya juga ada tuh namanya www.bukancumaposting.com, atau buka sendiri langsung di internet bukancumaposting.com juga langsung kebuka tuh. Oke. Nanti di sana akan dijelasin dapat apa segala macam. Baca aja lah nanti. Jadi tinggal baca, jadi jangan nanya ini dapat apa. Itu kelihatan tuh. Kita tulis detail. Dapat ini. Bahkan kita ada video, kita sebutnya VSL kan. Video sales letter kan. Kita kasih tahu ini lo dapat ini segala macam bla 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 bla. Nanti kalau tertarik ada pencet tuh, beli kalau tertarik. Kalau nggak tertarik, kita juga ada konten gratis. Nah, konten gratis apa gratisnya tuh? bisa di konten Instagram kita Oh, oke. atau di YouTube kita. Jadi Oh. YouTube kita ada beberapa record. Salah satunya record webinar 2,5 jam. Kita bongkar strategi 0 sampai 10.000 dalam 30 hari secara organik. Oh. Jadi bisa diakses tuh gratis tuh. Oke. Gratis, terus nanti boleh teman-teman bandingin, misalnya udah ikut kelas ini, mana yang lebih bagus. Gitu. Kelihatan kok. Maksudnya kita akan bongkar dapur semuanya 0 sampai 10.000 followers tuh di sana, kalau mau untuk yang gratisnya. Jadi Oke. teman-teman tinggal lihat aja. Nah, kayak itu kan untuk yang pakai video learning ya. Ya, Nah, nanti terus kalau untuk yang pengen one on one itu gimana tuh? one on one. Oh, itu biasanya kita ada akses juga. Itu biasanya di harganya agak pricey sih sebenarnya. Oke. Cuma itu jasa yang kita sediakan untuk mereka yang memang pengen dibedah langsung secara one on one dari aku sama Mas Oka. Jadi aku sama Mas Oka akan langsung, kita online kan, one on one mentoring online, akan langsung minta akun mereka apa. Misalnya akun si A nih, oke, kasih kita akunnya, kita akan buatkan kayak 3 hari 4 hari bikin deck khusus untuk ngebedah akun mereka. Didetailin bio-nya apa yang salah, harus yang bikin konten apa, segala macam, semuanya nanti kita akan langsung zoom sama mereka. One on one mentoring namanya. Itu Oke. nanti biasanya ya mereka yang pengen belajar lebih lanjut lah dari Bukan Cuma Posting. Itu di linknya juga ada sebenarnya untuk aksesnya, untuk mentoring one on one. Kita juga sering share di stories. Oh, oke. Jadi kalau pengen tuh bisa di Instagram, bisa langsung ke websitenya ya? Iya, benar. Nah, oke. Cuman kalau teman-teman pengen coba dulu menggunakan yang video learning, silahkan. Iya. Mungkin coba gratis dulu juga ada ya dari satunya Betul. YouTube. Tapi kalau pengen lebih private lagi, teman-teman bisa pakai sistem mentoring ya. Iya. Nah, oke. Untuk teman-teman yang sudah ikutan podcast kali ini, jangan lupa ya untuk ikuti juga Instagramnya Bukan Cuma Posting, biar Terima teman-teman dapetin insight-insight yang menarik. Dan saya sudah buktikan kok, konten-konten yang mereka buat saya coba lakukan dan memang benar berhasil. Terima kasih. Tapi harus testing dulu ya. Evaluasi jangan lupa. Oh iya, karena kemarin saya coba posting, dia evaluasi kontennya bagus, cuman sekarang belum bikin posting lagi. Nah, itu yang salah, itu konsisten. Konsistensi. Konsistensi untuk bikin lagi. Benar. Nah, itu nanti mungkin kita akan perbaiki untuk konsistensi itu. Nah, untuk teman-teman yang lebih lanjut pengen lebih detail lagi, sebenarnya bisa melakukan konsultasi juga ya. Masalah akun, masalah apa. Nah, ini karena penting banget untuk kedepannya. Indonesia ini kan sekarang mulai semuanya digitalisasi. Betul. Nah, penting juga masalah personal branding di dunia digital. Ya. Baik itu untuk perusahaan, baik itu untuk teman-teman yang pengen bekerja. Sekarang yang bekerja itu dicari sama HR itu salah satunya dari Benar, sosial media. sekarang. Benar, sepakat. Ya. Dicek. Jadi Dicek. kalau yang akunnya privacy sosokan 0 postingan, itu soalnya akun saya begitu. 0 postingan, nggak ada profil picture-nya. Itu jarang dilirik biasanya. Benar. Apalagi kalau sekarang kan banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mereka itu butuh orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Benar banget. Salah satunya dengan dilihat dari Instagram mereka, Iya. kemudian dari sosmed mereka, Benar. apakah mereka punya insight nggak Benar. dari konten LinkedIn. Apa kan ada kan kayak karoselnya, itu Iya. kan salah satu menentukan insight ya Benar, dari benar kitanya banget. seperti apa. Benar. Nah, kalau kelihatan bagus, biasanya mereka akan langsung rekrut. Sepakat. Nah, itu salah satu tips untuk teman-teman yang pengen memulai karir juga. Tapi pengen content creator juga bisa sebenarnya. Udah Iya. bikin aja fokus ke situ. Benar. Tapi jangan jadi andalan dulu untuk awal. Ya. Karena takutnya Iya, belum siap ya. Betul. Maksudnya kan kita faktanya aja, bukan yang Iya. kayak Karena teman-teman dari Bukan Posting juga belajar kan. Benar. Habis sampai 60 sampai 80 jutaan lah ya. Iya. Nah. Dan kita rangkum semuanya di Winning Content Mastery. Oke, thank you untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa juga untuk teman-teman kalau ada misalnya cerita ataupun ada yang ingin diangkat kisahnya perjuangan studi dan karir dalam luar negeri, silakan komen aja, nanti kita akan undang di podcast Cerita Otka. Oke, saya Kang Man dan Kak Hasan pamit undur, sampai jumpa di podcast Cerita Otka selanjutnya. Bye bye. Dadah.